Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fandi W. NPM 2214071042. Saya dari TB. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa itu sistem transmisi otomatis mobil dan motor, atau yang biasa kita kenal dengan mobil matic atau motor matic. Ya, oke, kita lihat. Nah, apa itu transmisi otomatis? Jadi transmisi otomatis adalah mekanisme yang berfungsi untuk mengubah torsi dan kecepatan mesin dengan kecepatan yang berbeda-beda sampai akhir kecepatan. Jadi transmisi otomatis itu perubahan torsi atau kecepatan pada mobil ataupun motor secara otomatis, ya. Kalau otomatis itu dia nggak masukin gigi. Beda dengan yang manual. Kalau manual itu kan kita harus nginjek gigi, atau kalau pakai mobil dia ya pakai tangan itulah ya. Ya itu yang namanya transmisi manual. Nah, kita di sini membahas transmisi yang namanya otomatis, dimana dia segala sesuatunya otomatis. Oke, kita lihat. Nah, pertama, cara kerja transmisi otomatis. Nah, jadi sini jelaskan ya, ada gambar clutch plate nih ya. Clutch plate di saat C1 direkatkan, misalkan dia dikencangkan gitu ya, ngereket gitu dan clutch plate direkatkan C5 nih ya, C5 juga direkatkan, maka ring gear akan menjadi stasioner nih. Ring gear itu yang ini nih, yang hijau ini ya, itu ring gear. Maka terjadilah gear 1 pada mobil. Jadi ketika ini tenaga dari input dialirkan melalui C1 ya ke sini, keluar. Nah, ini berputar sun gearnya, tapi ring gearnya ini tidak berputar ya, karena kan dia C5 yang atas ini nih, yang putih ini direkatkan, jadi ring gearnya nggak berputar, dia jadi stasioner. Nah, jadi kemudian tenaga dari input dikeluarkan ke output ya tadi ya. Nah, itu terjadilah gear 1 pada transmisi otomatis. Ya, jadi transmisi otomatis menyesuaikan kecepatan ya. Jadi kalau misalkan udah kayak gini, dia berarti kecepatannya udah setara dengan gear 1 maksudnya. Oke, kemudian cara kerja gear 2 maksudnya ya, bukan cara kerja gear 2, yaitu cara kerja dia menyamai gear 2 gitulah ya. Nah, sistem yang berfungsi pada gear kedua ini yaitu clutch plate 1. Jadi kalau gear kedua itu menggunakan clutch plate C1. Nah, yang ini ya, yang biru ini. Dan C4 nih. C4. Pada gear kedua ini bertambah planet gear yang terhubung dengan ring gear. Nah, ini planet gear nih ya, yang kayak warna silver ini, dia ini kan nyambung ke ring gearnya ini, C5. Nah, jadi ketika C1 mulai berputar, C1 ini mulai berputar maksudnya input ya, maka planet gear C4 dan ring gear pertama akan berputar nih. Planet gear nih ya, yang tadi kata saya silver itu, dia akan nyambung ke ring gear. Jadi dua ini, yang ring gear ini yang tadinya pas di gigi 1 dia stasioner nggak bergerak, jadi pada gear 2 ini dia bergerak karena kan nyambung ke planet gear C4. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ring gear pertama akan berputar, yang itu membuat putaran output meningkat. Jadi putaran outputnya meningkat dia. Ini planet gearnya bergerak, ring gearnya bergerak. Nah, itu akan membuat perputaran yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Oke, next. Nah, setelahnya sekarang langsung kita ya lompat ke gear keempat.
karena dia susunannya biar mudah gitu. Untuk mencapai gear keempat ini, maka ring gear dan sun gear harus mengikuti putaran dari poros input. Maka ring gear dan sun gear harus mengikuti putaran dari poros input, maka harus menerapkan C1 dan C2. Nah, maksudnya C1 dan C2 ini menerapkan gaya dari input ini ya. Nih, putaran input. Dan sun gear dari C4 dan C5 akan berputar yang membuat putaran semakin kuat. Nah, jadi ketika C1 direkatkan, C2 direkatkan, maka C4 ini ya, planet gearnya dia akan berputar. Dengan C5 juga planet gearnya dia berputar. Nah, itu menyebabkan perputaran yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi dari input ya, ini kan menggunakan ini, C1 nya direkatkan, C2 direkatkan, dia membuat si sun gear C4 ini berputar dan C5 juga berputar. Nah, itu membuat input semakin kuat. Output ya, sorry. Output semakin kuat. Nah, oke. Kemudian gear ke-6, tadi dari ke-4 sekarang langsung ke-6. Untuk mencapai gear ke-6, lepas C1. Nah, tadi kan menggunakan C1 dan C2. Nah, untuk yang sekarang ini lepas C1-nya. C1-nya dilepas. Nih, ya. C1-nya dan gunakan C4 nih. Gunakan yang ini, C4. Ya. Pada gear ke-6, ini rotasi input diberikan kepada planet carrier dan sun gear C4. Jadi putaran dari input ini dia mengarahnya ke sini. Planet carrier-nya ya semua ini berputar dari ya, yang di C4 itu ya. Nah, udah ini berputar, kemudian dari C5-nya ini juga berputar, maka itu membuat rotasi semakin tinggi ya. Oke, paham ya? Kemudian nah, sekarang baru gear ketiga. Untuk mencapai gear sisanya, maka ditambahkan set planet gear yang mana ring gear C3 selalu memutar ring gear set kedua nih. Hari ini ditambah ya, C3 ya selalu mutar ring kedua ya, yang ini. Ya, tadi kan ini yang pertama, ini kedua. Ya, jadi selalu mutar ring kedua. C3 ini, planet gear C3 selalu muter C2. Jadi input dan output pada gear 3 ini saling berdekatan. Nah, yang C3 ini input ya, dari input. Ring gear dari set kedua tadi itu dia merupakan output. Nah, untuk mutar gear ketiga ini menggunakan C1 untuk memutar. Nah, C1-nya ini dekatkan dia. C1 dekatkan, maka dia akan memutar C3, kemudian akan memutar ring gear set kedua. Itu menambah kecepatan ya, yang sama persis dengan gear ketiga pada motor manual. Oke. Nah, paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian gear kelima. Ini ya, yang terakhir nih. Ini kan ini udah 1, 2, 3, 4, 6. Sekarang yang kelima. Untuk mencapai gear kelima, sama seperti gear ketiga, menggunakan sistem C3. Nah, masih pakai C3 tadi. Ya, prinsipnya C3 tadi apa? Kalau misalkan C3 muter, maka set kedua juga, ring gear set kedua juga akan muter. Kan, tapi untuk mutarnya menggunakan C2 dan melepaskan C1. Kalau sebelumnya kan dia pakai untuk gear ketiga tadi kan pakai C1. Nah, sekarang C1 ini dilepas menggunakan C2. Kalau C2-nya tuh direkatkan gitu ya. Jadi nah, maka
ketika ini kan input ya, input. Nah ini outputnya di sini tadi itu C3 dan ring gear set kedua. Nah itu maka udah kayak gitu dia akan menambah putaran yang mana sama dengan gear kelima. Oke, selanjutnya cara kerja gear mundur ya. Cara kerja gear mundur itu, jadi gear mundur ini menggunakan kopling C5 nih ya. Menggunakan C5 ini, menggunakan yang dasar yang set pertama tadi, dan ring gear set 1 dijadikan stasioner. Ini menyebabkan planet gear set 2 tidak berevolusi. Akibatnya sun gear set 2 akan berputar berlawanan arah ya, dan menyebabkan perputaran mundur. Jadi dia pakai C1, kemudian ini kan inputnya C1. Nah dia pakai set pakai C5. Nah yang mana itu ini menyebabkan planet gear set kedua tidak berevolusi. Akibatnya sun gear, nah sun gear kedua ini berputar berlawanan, dia nggak bisa berevolusi ya, bisa gerak, jadi dia geraknya arah berlawanan. Nah itu menyebabkan perputaran mundur. Oke, di gerak mesinnya itu berlawanan ya, karena dia mundur. Nah ini gambar dari transmisi mobil tadi ya, mobil otomatis. Ini tadi dari mesinnya, putaran mesin. Ini inputnya, ini C1 tadi. Kemudian nah ini dari sini C2, ini C3 ya tadi itu yang tambahan. Ini set kedua yaitu C4, dan ini C5, dan yang ini yang orange yang pojok itu output yang mengarah ke ban. Oh iya, saya tadi belum menjelaskan bahwasanya input ini gimana ya, arahnya tuh jalurnya itu dia nggak menyambung, tapi kayak dihantarkan gitu. Di sini ada kayak sambungan, tapi ini input dan output itu geraknya agak berbeda gitu. Oke, kita lanjut. Nah kedua, transmisi otomatis motor. Nah keunggulan transmisi otomatis motor yaitu satu, cara penggunaan yang mudah. Oke ya, tinggal gas ya, tinggal kita gas ya. Motor Beat, motor Vario, motor NMAX itu kan otomatis, jadi kita tinggal gas aja. Kemudian perpindahan gigi secara otomatis tanpa harus dipindahkan manual ya. Jadi kita simple ya, tinggal ngegas. Kalau misalkan ya pelan itu berarti gigi 1, kalau agak kebut dia langsung gigi 2, langsung otomatis sendiri lah, tanpa kita capek-capek injek, tanpa capek-capek kita ngopling ya. Nah kemudian yang ketiga, mulai tidak terjadi pengurangan kecepatan saat perpindahan gigi. Nah jadi misalnya, jadi kalau misalkan otomatis itu perpindahan gigi ya ngebut aja, dia otomatis langsung pindah-pindah, nggak ada ya. Kalau misalkan manual itu kan dia sebelum kalau mau naikin gigi kan dia harus nurunin gas dulu ya kan, pedal gasnya diturunin, baru masukin gigi, baru digas lagi. Kemudian kekurangan motor transmisi otomatis ya, boros bensin yang pertama. Oke lah, kita tahu ya, motor Beat, motor apalagi yang dulu itu motor Mio ya, warna hijau kan, warna merah itu boros banget ya. Jarak 1 kilo aja dah paling habis 3 liter. Harga alat mahal bila rusak ya. Jadi kalau misalkan transmisi otomatis motor itu kalau alatnya rusak ya udah diganti semua. Beda dengan halnya kalau misalkan motor gigi itu kan ada kayak penyambungnya gitu loh, dari gigi 1, gigi 2. Jadi kalau misalkan gigi satunya rusak ya udah diganti gigi satunya saja, nggak usah semua. Tapi kalau misalkan motor otomatis dia semuanya diganti. Kemudian yang ketiga, lebih cepat rusak karena banyak bekerja di putaran tinggi ya. Jadi kan motor otomatis itu kan ya langsung otomatis ya, kita ngebut kita nggak tahu itu udah gigi berapa. Jadi emang dia kalau otomatis itu putarannya selalu tinggi, nggak selalu sih, kebanyakan rasionya tinggi. Itu menyebabkan cepat rusak. Oke, kita lihat nih.
Nah, ini cara kerja transmisi otomatis motor ya guys ya. Nah, nih transmisi otomatis motor berbeda dengan transmisi manual, yang mana transmisi otomatis ini hanya menggunakan puli dan V-belt. Ini ya, ini namanya puli, ini namanya puli. Kemudian nih yang warna hitam ini namanya V-belt ya, yang kayak kayak tali ini ya, kayak kalau dilihat ya kayak rantainya lah, namanya V-belt. Untuk mendapatkan torsi besar, maka roda gigi input lebih kecil dibandingkan output. Untuk mendapatkan torsi yang besar tapi geraknya lambat ya, putarannya lambat, maka inputnya itu pasti lebih kecil, outputnya ini lebih besar, seperti di gigi peda MTB ya, atau mountain bike itu ya. Kalau misalkan kita nggak tahu, kalau misalkan di depannya kecil, gigi belakangnya ini gede, maka pelan ya. Sini gigi paling bawah, sini gigi paling atas, gigi satu itu, maka ya pelan. Nah, tapi beda. Dan jika roda gigi input lebih besarnya, inputnya lebih besar, maka akan mengurangi torsi, akan tapi akan menambah kecepatan. Torsinya berkurang, tapi kecepatannya bertambah. Iya, kecepatannya bertambah. Ini kalau misalkan saat digas kencang dibentuknya kayak gini nih, V-beltnya. Ya. Depannya gede, belakangnya kecil, seperti halnya kalian naik sepeda. Coba kalau naik sepeda apa gunung itu kan, depannya kalian gigi 3 itu kan yang paling gede, yang belakang itu kalian kasih gigi 8, kalau nggak 7, kalau nggak 8. Wah, itu pegel-pegel lah kaki kalian itu ya, berat tapi cepet ya kan, lebih cepat dibandingkan kita yang atas ini. Oke, next. Bagaimana puli dapat bergerak otomatis? Nah, puli pada motor otomatis berfungsi sebagai pengatur kecepatan seperti gigi pada motor manual. Diameter puli dapat bergerak secara otomatis ya. Jadi diameter nih ya, lebar sempitnya puli ya, puli ini namanya puli, yang berbentuk trapesium ini namanya puli. Ketika posisi puli jauh, maka V-belt dekat. Kalau misalkan ini kan, kalau misalkan ini jauh ya, ini kan ini misalkan jauh. Nah, maka ini yang hitam ini dia akan ada di sini, dekat dengan poros putaran. Dan apabila puli menyempit, maka V-belt akan melebar. Ya, kan ini nih sempit nih, seperti pada gambar ini, dia akan melebar nih, kan? Ini kencang tadi lah ya, akan melebar. Jadi besar kecilnya V-belt dipengaruhi oleh puli. Nah, jadi besar kecilnya V-belt ini pada puli yaitu dipengaruhi oleh puli itu sendiri. Ya, ketika puli itu melebar renggang, maka V-beltnya mengecil. Tapi kalau misalkan pulinya nyempit, maka V-beltnya membesar gitu ya. Kecepatannya naik berarti. Oke, next. Nah, kok bisa sih ya puli itu bisa memuai besar kecil otomatis gitu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di belakangnya itu ada ini, alat kayak silinder gini, namanya roller. Yang mana roller ini menggerakkan besar kecilnya celah puli ya, itu fungsinya, fungsi roller. Roller dapat menggerakkan puli menggunakan gaya sentrifugal. Apa itu gaya sentrifugal? Gaya sentrifugal adalah gaya yang muncul dari benda yang berputar dengan arah yang menjauhi poros nih. Ini ketika gaya sentrifugal itu belum terjadi, dia masih mendekati poros. Ini berarti menandakan pulinya masih lebar. Pulinya lebar ya. Lebar dan V-beltnya dia masih dekat poros juga. Nah, gaya sentrifugal tadi di sini jelaskan adalah gaya muncul dari benda yang berputar dengan arah menjauhi poros. Nah, ketika mesin telah diputar, maka roller ini
dia akan melakukan gaya sentrifugal. Dimana gaya sentrifugal itu menjauhi poros. Arahnya tuh nyerong, dia berputarnya nyerong. Nyerong menjauhi poros putaran, maka mengakibatkan puli menyempit. Nah, jadi puli sempit itu diakibatkan roller yang menjauhi poros putaran. Paham ya? Jadi ini penggerak dari puli. Penggerak puli. Putarannya dari mana? Putarannya pastinya dari mesin. Nah, di samping adalah sistem transmisi otomatis motor. Transmisi otomatis ini kompleks dibandingkan dengan transmisi manual. Tadi kan kompleks banget ya. Di sini cuma ada di sini ada puli tadi ya, bel. Ini kayak puli juga, ini puli lah ya, mesinnya itu kan. Nah, rantai tinggal digerakin aja lah, tinggal ngegas, ntar di sini udah ngatur sendiri gitu ya kan. Makanya ini lebih kompleks dibandingkan motor gigi ya. Tapi kalau misalkan ini udah rusak ya, ini harus diganti semua. Gak bisa misalkan rollernya rusak satu, tadi ada 4, rusak satu, itu harus diganti semua. Nggak bisa rollernya diganti satu aja, nggak bisa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.